Suksesi pemilu 2024 semakin menghangat, poros baru terbentuk menjadi koalisi pertama yang dideklarasikan pada pertemuan 3 ketua umum partai pada Kamis malam kemarin. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Apakah koalisi ini akan kokoh hingga perhelatan 2024 nanti atau ini sekedar koalisi prematur yang kemudian masih akan berubah seiring dinamika yang akan semakin tinggi jelang tahapan pemilu nanti. Kami akan mengulasnya bersama 3 narasumber. Satu sudah bergabung, kali ini ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan nanti juga akan bergabung Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, dan Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali pertemuan yang terjadi pada semalam. Ini ada 3 ketum partai, Pak Erlangga, kemudian Pak Zulkifli Hasan, dan Pak Suharto Mono Arfa. Tiba-tiba kemudian mengumumkan ada poros baru, Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini bagaimana kemudian perencanaannya sehingga akhirnya menghasilkan pertemuan yang menghasilkan satu koalisi baru ini? Koalisi pertama menjelang Pilpres 2000 dan juga Pemilu 2024. Bang Doli. Ya, sebetulnya buat kami, buat Erlangga ini kan bukan sesuatu yang baru dan tiba-tiba. Ya. Jadi tidak tiba-tiba kan, ya? Dalam mungkin setahun, 1 tahun belakang, 1 tahun setengah belakangan ini kan Pak Erlangga juga sering melakukan silaturahim. Yang kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan ya. Saling mengunjungi dan dikunjungi. Jadi Pak Erlangga pernah bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan beberapa kali, juga datang ke DPP, Pak Suharto Mono Arfa juga seperti itu, dengan Pak Surya Paloh juga begitu gitu. Nah, itu kan sebetulnya proses-proses awal untuk membangun komunikasi politik ya, sesama partai politik, untuk bagaimana menciptakan situasi yang lebih kondusif untuk jalannya pemerintahan kita ini kan gitu. Nah, tapi kemudian kan dari pembicaraan-pembicaraan itu tentu harus ada progres gitu ya. Ada hal-hal yang dibicarakan yang mungkin diarahkan lebih konkret gitu. Nah, pertemuan tadi malam itu salah satu bentuk wujud ya kristalisasi atau progres dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, bahwa mungkin ada yang perlu dikonkretkan seperti itu. Nah, itu dia, konkret begitu ya. Kalau memang Pak Erlangga memang sudah kerap kali melakukan silaturahmi kebangsaan ini. Tapi yang konkret tadi malam tiba-tiba langsung menghasilkan satu poros baru, satu koalisi baru. Apa kemudian yang membedakan? Apa yang disepakati sehingga bertiga secara sepakat langsung mengumumkan satu koalisi yang ajak begitu? Apakah ini ajak juga? Nah, kita juga mau tahu nih, Bang Doli. Saya itu tadi Iya. lagi on air di Metro. Halo? Ya, silakan Bang Doli, silakan dijawab. Ini agak masuk suara siapa ya nih ya? Oke, mungkin narasumber lain yang mencoba bergabung, tapi silakan dijawab pertanyaan saya. Jadi sekali lagi ini proses yang sebetulnya berkesinambungan, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jadi pembicaraan-pembicaraan sebelumnya itu kan kita membicarakan atau menjajaki kesamaan visi kita, ya kan, apa rencana dan agenda kita ke depan, program-program kita apakah bisa ada yang sama. Nah, semua dasarnya itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian ada pembicaraan yang lebih menukik lagi gitu ya. Nah, ternyata juga antara Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan itu punya kesamaan. Kesamaan itu adalah bahwa pertama ada komitmen ya, komitmen bahwa kita akan ikut menjaga, kemudian menjaga bahwa seluruh program pemerintah ini sampai 2024 ini akan kita sukseskan, kira-kira gitulah ya. Kita harus tuntaskan pemerintahan ini sampai 2024. Kemudian yang kedua juga ada program-program yang kita anggap atau ketua 3 partai politik ini menganggap ini program yang penting dan strategis ya.
untuk dilanjutkan pada periode-periode berikutnya, misalnya salah satu soal pemindahan ibu kota negara, bagaimana kita meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri kita dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu, yang ketiga, maka pemilu tahun 2024 itu harus disukseskan. Nah, dari tiga itu kemudian berlanjut ya, bahwa untuk menggaransi itu semua ya, rencana-rencana itu, nah tiga partai politik ini bersepakat untuk juga meneruskan tadi ya, bahwa kita meyakini kalau tiga partai ini bisa menjaga koalisi terus bersama-sama gitu. Nah, maka pemerintahan berikutnya tentu harus dimulai dari ketiga partai politik ini. Nah, kira-kira itulah dasar kemarin dan latar belakang pertemuan dari tiga ketua partai politik itu. Oke, kalau kemudian kaitannya dengan pemilu 2024, apa kesepakatan yang kemudian dicapai? Apakah memang sampai sejauh membicarakan siapa capres cawapres, sudah sefisikah kemudian dua partai lain untuk mengusung Erlangga Hartarto yang kemudian diusung oleh Golkar misalnya, Bang Doli? Ya, tentu pertemuan ini kan tidak bisa langsung kemudian sekali jadi selesai gitu ya. Tahapan-tahapan berikutnya kan harus dilalui. Tahap pertama ini kan ada kesepahaman dulu, kita membangun bangunan koalisi dengan visi dan misi yang sama tadi, dengan agenda yang sama tadi. Nah, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya harus dibicarakan lebih rinci lagi. Oke. Dan nanti bicara tentang soal apa agenda berikutnya dalam rangka memperkuat koalisi ini ya. Sehingga tadi misalnya ada yang mengkhawatirkan kan, apakah ini koalisi dadakan, terus koalisi yang mungkin masih belum kuat dan segala macam. Nah, nanti tentu ada dalam proses. Nah, dalam proses itu nanti dibicarakan ya. Apa selain tadi sudah kita kan ketemu dulu nih kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa negara. Nah, tahapan berikutnya baru kita bicara tentang bagaimana kita bisa mensinkronkan, mendudukkan dan kemudian menyamakan kepentingan kita masing-masing itu menjadi kepentingan bersama. Gitu. Oke, yang jelas ini bukan koalisi dadakan begitu ya. Sudah bergabung bersama kita Mas Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak. Iya, saya sudah bertanya langsung gitu ya, kurang lebih mengelaborasi apa yang terjadi dalam pertemuan semalam ke Bang Doli nih di sini. Mas Umam, saya minta komentar Anda mungkin dari penjabaran yang sempat Anda dengar mengenai kesepakatan-kesepakatan yang kemudian sudah dicapai pada saat pertemuan tiga ketua umum partai Golkar, PAN dan juga P3 ini. Anda melihatnya bagaimana? Kalau tadi Bang Doli mengatakan bahwa ini bukan dadakan, kita bicara sesuatu yang lebih besar. Anda melihatnya bagaimana? Ini akan kokohkah, akan terus berlanjut sampai 2024 atau mungkin banyak yang kemudian mengatakan masih prematur dan lain sebagainya. Anda melihatnya bagaimana? Iya, saya pikir memang relatif masih terlalu dini untuk membicarakan soliditas sebuah partai politik, dalam konteks ini koalisi partai politik masih dalam rangka sekitar 1 sampai 1,5 tahun menjelang penetapan pasangan capres-cawapres di bulan September 2023 mendatang. Nah, kemudian yang menjadi concern di sini adalah memang strategi yang digunakan adalah lebih menggunakan wacana untuk melakukan keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi itu sendiri. Problemnya adalah kalau misal kemudian menggunakan argumen dan juga narasi keberlanjutan, maka argumen itu memang hanya fokus pada konteks partai-partai yang berada di level internal pemerintahan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan narasi dan juga komunikasi politik yang dilakukan oleh Golkar dengan Partai Demokrat dan juga dengan Partai PKS misalnya, yang saat ini berada di luar pemerintahan. Maka oleh karena itu, ini masih menjadi agak problematik, masih agak menjadi hal yang perlu diklarifikasi, sekaligus juga untuk menjawab sejumlah semacam spekulasi. Karena muncul juga spekulasi di ruang publik misalnya, bahwa konon misalnya Pak Erlangga sendiri memiliki janji politik kepada Presiden Jokowi misalnya untuk menyerahkan skema koalisi pada jelang Juni 2022 ini.
yang kemudian akan dijadikan sebagai sebuah bargaining position untuk mendapatkan restu presiden untuk maju dalam kontestasi di pemilu 2024 mendatang. Yang menjadi concern saya selanjutnya, Mbak, adalah saya merasa bahwa kalau misal Golkar sendiri menjadi jangkar koalisi dan menggunakan kekuatan internal pemerintah, misalnya PAN dan juga P3, maka itu akan menjadi sebuah basis kekuatan yang cenderung kurang begitu solid. Nah, kenapa? Demikian? Nah, PAN dan P3 sendiri juga didrive oleh kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Misalnya apa? Misalnya sendiri sampai saat ini masih sangat berharap untuk bisa mendapatkan jatah kursi menteri yang konon kabarnya pasca Lebaran ini akan ada reshuffle khusus untuk PAN. Yang kemudian di sisi yang lain P3 sendiri dengan menterinya sebagai kepala Bappenas memiliki proyek besar dengan narasi IKN, agenda pembangunan IKN. Golkar sendiri juga punya agenda besar dengan undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Artinya, kalau narasi melanjutkan keberlanjutan pemerintahan Jokowi, ini sesuai dengan kehendak rakyat, oke. Tapi kalau misal narasi yang dikehendaki oleh rakyat adalah perubahan, change, maka ini akan menjadi sebuah problem yang cukup pelik bagi pembentukan koalisi ini. Maka saya pikir di level ini Golkar perlu membaca ulang, terutama terkait mood publik. Apakah publik menghendaki keberlanjutan, continuation, ataukah perubahan atau change. Kalau misal ternyata publik menghendaki perubahan, maka kemudian agenda narasi yang diajukan oleh Golkar menjadi kurang relevan. Nah, oleh karena itu di level ini apa yang dilakukan oleh Golkar itu akan menjadi satu dinamika yang cukup sehat ya dalam ruang demokrasi. Tetapi apakah kemudian akan berlanjut atau tidak akan bergantung pada dinamika. Kalau kemungkinan komposisi capres-cawapresnya positif, politically marketable, maka akan sifat jangka panjang. Tapi kalau misal tidak, maka harus diantisipasi akan ada misalnya pihak-pihak yang check out dari koalisi karena mereka akan berhitung secara pragmatis dalam konteks pemilu 2024, yaitu siapa yang punya kemungkinan menang lebih besar dalam kontestasi. Oke, apa kemudian faktor yang menentukan pihak-pihak yang tadi Anda katakan kemungkinan akan check out dari koalisi ini? Ya, kalau misal posisi check out, saya pikir akan didrive oleh satu kalkulasi politik yang cukup besar, yaitu terkait dengan potensi kemenangan. Dalam konteks ini memang yang kemudian harus dihadapi oleh Pak Erlangga adalah upaya untuk mengakselerasi dan juga meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Karena bagaimanapun juga elektabilitas menjadi salah satu variabel utama. Meskipun, sekali lagi, meskipun variabel elektabilitas kan menjadi variabel yang menentukan dalam konteks koalisi. Kita masih belajar, Mbak, di 2014 ya. Dulu misalnya Pak Dahlan Iskan itu salah satu tokoh yang punya elektabilitas cukup tinggi. Tetapi karena mood publik adalah menghendaki perubahan, maka kemudian tingginya elektabilitas itu kemudian menjadi bubble fenomena atau fenomena balon. Mudah mengembang tapi juga mudah mengempis. Nah, oleh karena itu di level ini harus kita cek lebih dahulu. Apakah rakyat menghendaki continuation ataukah change dari perubahan dari rezim pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Oke, Bang Doli silakan ditanggapi. Apakah kemudian pembentukan koalisi ini juga melihat bagaimana mood publik begitu melihat gabungan parpol-parpol menuju pemilu 2024 dan menjawab kemudian tadi yang sempat disebutkan Mas Umam soal bagaimana ini koalisi dibentuk semacam untuk mendapat spekulasinya mendapatkan restu dari Presiden Jokowi begitu. Iya, pertama saya ingin jelaskan bahwa soal isu melanjutkan atau kemudian ada perubahan itu kan pilihan ya. Nah, buat Golkar dan kemudian buat P3 dan terakhir ada PAN sekarang sudah bergabung di dalam koalisi pemerintahan, ya itu sudah pilihan kita dari awal. Nah, oleh karena itu dengan pilihan itu juga kita membangun koalisi ini dan kemudian dengan pilihan itu kita juga akan menyusun agenda-agenda kita ke depan gitu. Nah, soal
respons publik dan seterusnya itu kan memang akan diuji berikutnya ya. Dan kalau kita lihat dalam kontestasi politik sebelumnya dimanapun ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ya memang selalu akan ada kompetisi antara continuity dengan perubahan kan seperti itu, dan itu memang satu hal yang dalam kompetisi biasa saja. Itu yang pertama. Oke. Nah yang kedua, saya kira juga sebetulnya kalau disebut terlalu dini, memang ini debatable. Tapi bagi kami, ini saya kira ingin membangun satu budaya politik baru juga ya, bahwa bicara tentang bagaimana kita membangun koalisi, bagaimana kita membicarakan tentang masa depan, keberlanjutan satu pemerintahan bangsa dan negara ini juga sebetulnya bisa dibicarakan sejak awal ya, sejak awal, dan kemudian kita bicara tentang hal-hal yang besar. Nah tentu tantangannya kemudian adalah ini akan harus kita uji terus ya, dan salah satu yang membuat kita kuat atau tidak, bagaimana nanti tahapan berikut yang saya katakan tadi itu bisa dijalankan dengan komitmen yang tinggi antara pimpinan, terutama ketua umum antar partai politik yang bertiga ini. Nah yang ketiga adalah saya perlu jelaskan bahwa koalisi ini juga bukan koalisi yang kemudian tertutup ya, dan sudah dijelaskan bahwa kita masih membuka diri, dan sejak awal juga Golkar sudah mengatakan Golkar siap bekerja sama dengan partai politik manapun. Gitu. Nah tapi memang di tahap awal ini pembicaraan dengan PAN dan P3 sudah agak lebih konkret. Nah tentu kita harus juga mengambil satu keputusan yang saya kira ini akan membawa sebuah langkah-langkah politik baru ke depan, dan sekali lagi kami masih terbuka ya. Jadi kalau pun misalnya selama ini sudah dibangun komunikasi dengan katakanlah Demokrat, dengan PKS, kemudian dengan Nasdem atau dengan siapa saja, insya Allah kemarin juga dalam pembicaraan 3 ketua partai politik itu juga sama pandangannya, bahwa ini sangat masih memungkinkan untuk kita mengundang partai-partai politik yang lain untuk bersama, karena dasarnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita akan elaborasi lebih lanjut lagi soal bagaimana keterbukaan koalisi ini terhadap partai-partai lain. Tapi saya ingin menyapa satu narasumber yang sudah bergabung lagi. Ada Mas Edi Suparno, Sekjen PAN. Selamat malam Mas Edi. Selamat malam Mbak Eva. Baik, kita akan elaborasi lebih lanjut lagi soal kesepakatan apa saja yang kemudian terjadi tadi malam. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas Koalisi Indonesia Bersatu. Saya langsung ke Mas Edi. Mas Edi, apa yang kemudian membuat PAN akhirnya sepakat untuk berkoalisi dengan Golkar dan juga P3? Ya, Mbak Eva, kita memang sudah melakukan pembicaraan cukup lama di antara partai-partai tersebut. Bahkan dengan partai-partai lain juga sudah kita lakukan. Kebetulan memang cukup intens dengan teman-teman dari Golkar maupun dari P3, sehingga kemarin itu pertemuan bisa terlaksana atas dasar yang di mana kita merasa bahwa sudah sepatutnya, sudah selayaknya dan waktunya untuk kita sampaikan kepada publik bahwa ini adalah sebuah budaya politik baru yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa segala sesuatu itu dipersiapkan dari awal. Segala sesuatu itu bukan ujuk-ujuk di belakang, ujuk-ujuk di ujung, sehingga terkesan sangat pragmatis. Dan kita ini tidak bekerja untuk 2024 saja, tetapi kita bekerja saat ini untuk mengawal pemerintahan agar bisa sampai ke 2024 dalam kondisi yang baik. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Pak Zulkifli Hasan, pekerjaan kita berat saat ini. Jadi harus dijinjing bersama-sama.
kita menghadapi COVID yang masih belum selesai, kita menghadapi harga pangan tinggi, harga energi tinggi, inflasinya tinggi. Jadi pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh kita semua. Dan koalisi ini akan membangun gagasan-gagasan, gagasan ekonomi, gagasan kesehatan, dan lain-lain, yang mana akan mengawal dan membantu pemerintahan ini untuk bisa melalui berbagai rintangan yang ada di depan mata. Jadi itu salah satu konsep dasarnya. Jadi kita tidak bicara spesifik Pilpres 2024 saja. Oke, kalau kemudian bicara Pilpres 2024, apakah kemudian PAN juga sepakat, karena kita tahu Golkar memang sudah punya capresnya Erlangga Hartarto, apakah kesepakatan itu juga dihasilkan tadi malam? Kan kita baru pertama kali ketemu kemarin secara resmi, meskipun pembicaraan di antara kita sering terjadi. Tetapi kemarin semua hadir dengan pikiran terbuka, dengan opsi-opsi yang terbuka. Jadi tidak ada yang spesifik dibahas, apalagi disimpulkan. Jadi karena kita pembicaraan masih akan berlangsung lebih lanjut lagi nanti akan dibuat macam tim perumus pekerja dari masing-masing partai. Nah disitulah kemudian gagasan-gagasan itu, konsep-konsep dan ide-ide akan digodok untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Supaya apa? Masyarakat juga tahu bahwa partai ini betul-betul bekerja untuk tujuan masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan solusi untuk masalah kesehatan, bagaimana solusi untuk masalah minyak goreng, harga BBM yang tinggi, dan lain-lain. Jadi kira ini dulu yang kita bahas, karena itulah merupakan pekerjaan kita yang utama yang ada di depan mata. Oke, karena kemudian kalau kita bicara koalisi, salah satu hal yang kemudian ditunggu-tunggu adalah pasangan capres dan cawapres yang kemudian nanti akan diusung di 2024. Karena kita tahu memang dengan gabungan Golkar, PAN dan juga P3 sudah bisa untuk mencalonkan satu pasangan begitu ya Pak Bang Doli. Sejauh mana kemudian pembicaraan ini soal keinginan Golkar mencapreskan Erlangga Hartarto nantinya? Ya, tentu itu nanti akan dimasukkan dalam pembicaraan-pembicaraan di tahap-tahap berikutnya. Ya. Jadi saya kira walaupun kemarin sudah tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ini prosesnya juga sudah cukup panjang dan kemudian menemukan momentumnya tadi malam kita harus menyampaikannya ke publik. Nah, tetapi juga pembicaraan detail ya sampai ke masalah-masalah lebih teknis sampai persiapan pemilu 2024 itu membutuhkan waktu dan kemudian tahapan-tahapan berikutnya. Nah intinya ada kesepahaman bersama bahwa kita akan terus bersama gitu ya. Tadi dengan agenda-agenda yang dijelaskan tadi itu. Jadi nanti itu akan dimasukkan di dalam pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Oke, kalau kemudian kita bicara perbincangan-perbincangan tadi Bang Doli mengatakan bahwa koalisi ini masih terbuka begitu ya untuk partai-partai lain. Kita tahu bahwa sebelum pertemuan dengan ketum PAN dan juga P3, Pak Erlangga ini bertemu dengan ketua Nasdem, kemudian juga ketum Demokrat. Sejauh mana kemudian kelanjutan dari silaturahmi itu? Apakah ini artinya silaturahmi yang sebelumnya ini sudah gugur begitu ya, sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena sudah ada koalisi Golkar PAN P3? Tentu saya sampaikan tadi bahwa ini masih terbuka dan tidak menutup kemungkinan sama sekali kita terus membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, bahkan kita ingin membangun koalisi yang lebih besar lagi bersama partai politik yang lain. Nah, jadi rumusan-rumusan pembicaraan yang selama ini mungkin dilakukan secara informal dan segala macam itu, ini nanti kita akan rajut lagi ya. Ini yang 3 dulu sudah mulai agak lebih maju. Nah, tentu kalau kemudian selama ini pembicaraannya itu berdasarkan kepentingan bersama yang diawali dengan kepentingan besar untuk bangsa dan negara itu, saya kira kita juga masih sangat terbuka dan sangat memungkinkan untuk bisa melanjutkan pembicaraan dengan partai politik yang lain, termasuk juga ingin membangun koalisi bersama yang lebih besar. Oke, jadi Nasdem dan Demokrat ini tidak akan ditinggalkan Golkar begitu ya, Bang Doli? Oh enggak, itu saya katakan tadi kita pada dasarnya sangat terbuka dan memungkinkan bekerja sama dengan partai politik manapun. Oke, Mas Umam, Anda melihat seberapa dinamis kemungkinan koalisi Indonesia Bersatu ini?
Mbak Eva, saya lihat masih akan cukup dinamis ya, karena untuk koalisi menuju pilpres itu seringkali menurut pengalaman yang ada itu ditentukan di detik-detik terakhir. Bahkan hasil diskusi jangka panjang pun tidak menjamin itu akan berjalan. Masih ingat apa yang terjadi dengan perjanjian Batu Tulis? Sebuah perjanjian yang dirumuskan sedemikian rupa, yang diharapkan kemudian bisa menjadi penentu arah koalisi 5 tahun yang akan datang misalnya, tapi ternyata doesn't work, tidak berjalan. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menjadi tradisi yang baik yang dilakukan oleh Golkar, oleh PAN dan juga P3 untuk mendiskusikan, membahas, memformulasikan agenda koalisi yang lebih solid pada rentang waktu 1,5 tahun sebelum penetapan capres-cawapres. Yang menjadi kendala adalah lagi-lagi siapa kemudian komposisi pasangan capres-cawapres yang akan diusung, yang akan ditawarkan dalam konteks kontestasi mendatang itu. Karena bagaimanapun juga komposisi capres-cawapres itulah yang kemudian akan jadi penentu bagi soliditas dan juga bagi kekuatan dari basis koalisi tersebut. Saya dugaan ya, kalau misal deklarasi di fase awal dilakukan oleh Golkar, kemudian PAN dan juga P3, tetapi pada saat yang sama proses komunikasi sebelumnya dilakukan dengan PKS, dengan Demokrat, dengan Nasdem, tetapi kemudian dilakukan secara terpisah, maka besar kemungkinan hal itu mengindikasikan ada komunikasi yang belum selesai antara Golkar dengan Demokrat, dengan Nasdem dan juga dengan PKS. Tetapi kemudian relatif sudah satu pemikiran dengan PAN dan juga P3. Nah, maka kemudian di sini bergantung akan tentukan siapa. Kalau dalam konteks ini yang ditentukan adalah Golkar mengunci misalnya nama Pak Erlangga sebagai posisi 1, jauh ini melihat dari track record elektabilitas dan kemudian popularitas beliau masih cukup butuh usaha yang sangat keras. Tetapi kalau misalnya ada skema lain misalnya Pak Erlangga menjadi posisi nomor 2 dengan kemudian membuka ruang kemungkinan bagi hadirnya posisi nama-nama baru yang lebih politically marketable. Let's say misal ada nama Anies Baswedan, ada nama Ganjar Pranowo, mungkin akan menjadi sebuah magnet politik tersendiri. Tetapi problemnya kalau misal memberikan ruang pada nama-nama itu, akan ada resistensi politik. Misalnya dengan menghadirkan Pak Ganjar, tentu akan memunculkan resistensi politik dari PDIP. Demikian juga dengan menghadirkan Mas Anies Baswedan. Persoalannya kemudian apakah Pak Erlangga memiliki keikhlasan secara politik memberikan ruang yang lebih besar kepada Mas Anies misalnya. Nah, oleh karena itu dinamika ini masih sangat-sangat cair. Jadi soal solid ataukah fragile dari upaya benih koalisi yang dilakukan oleh Golkar, oleh PAN dan P3 ini akan ditentukan oleh komposisi capres dan cawapres yang akan diajukan ke depan. Jadi saya masih bisa menduga bisa to some extent ini cukup solid kalau misal nama yang diajukan cukup politically marketable, tetapi kalau misal tidak marketable, ini akan masih sangat fragile. Baik. 2023 mendatang. Oke, Bang Doli silakan ditanggapi. Seberapa fleksibel kemudian Golkar ini soal penempatan Pak Erlangga sebagai capres? Ya, tentu kami di dalam Partai Golkar sudah mengambil keputusan ya bahwa calon presiden kita itu Pak Erlangga Hartarto. Nah, tetapi kan kemudian di dalam persiapan menjelang 2024, ya kita juga memahami bahwa kita perlu melakukan kerjasama dengan partai politik yang lain. Itulah kenapa tadi malam itu kemudian kita bentuk bangunan koalisi antara 3 partai politik ini. Nah, jadi tentu nanti pembicaraannya juga sudah tidak bisa sendiri lagi ya. Kita akan bicarakan itu dengan minimal dengan partai politik 2 yang bekerja sama tadi malam itu. Nah, termasuk tadi saya sampaikan ketika misalnya nanti kita masih bisa memungkinkan membangun komunikasi dengan partai politik yang lain dan kemudian ingin mengajak bersama-sama membangun koalisi, tentu ini berdasarkan kesepakatan antar 3 parpol, Golkar, PAN, dan P3. Gitu. Jadi saya kira itu nanti akan menjadi pembahasan-pembahasan yang tentu sangat serius dilakukan oleh 3 partai politik yang tadi kita bangun secara bersama dalam koalisi itu.
Baik, jadi Erlangga Hartarto sebagai capres ini tidak harga mati begitu ya Bang Doli ya? Kami sampai sekarang Golkar belum ya masih tetap konsisten karena ini keputusan yang formal yang resmi itu mulai dari Munas sampai ke Rapimnas. Jadi posisi Golkar sampai saat ini posisi kita masih mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian dinamikanya dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Bang Doli harus meninggalkan kita, tapi kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi dengan Mas Edi dan juga Mas Umam. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami lanjutkan dialog. Saya ke Mas Edi lagi. Mas Edi, kalau tadi Bang Doli mengatakan bahwa koalisi ini masih terbuka begitu ya untuk partai lain bergabung. Sejauh mana kemudian PAN melihat keterbukaan Koalisi Indonesia Bersatu ini? Ya, saya kira dari awal sudah kita canangkan, kita sudah sampaikan bahwa ini bukan koalisi eksklusif. Kita bersifat inklusif. Jadi siapapun yang memiliki konsep gagasan, yang memiliki konsep bahwa kita perlu merajut persatuan, tidak akan kemudian mengedepankan politik identitas, silahkan bergabung dan kita akan menyambut dengan tangan terbuka. Jadi saya kira saat ini kita sangat terbuka untuk teman-teman parpol yang lain bergabung. Baik itu parpol yang ada di parlemen maupun yang belum berada di parlemen. Jadi saya kira makin banyak yang ingin bergabung justru lebih baik. Seperti yang saya ingin kutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Pak Zulkifli Hasan, bahwa beliau mengatakan pekerjaan kita saat ini besar, banyak. Gitu. Jadi kalau kita lakukan bersama-sama justru ini akan semakin baik untuk kita bisa meringankan beban masing-masing. Jadi saya kira untuk konsep ini kita sangat terbuka ke depannya. Oke, sejauh mana kemudian komunikasi itu akan dilakukan dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Bersatu? Itu sudah berjalan seperti yang sudah dilihat, sudah diketahui oleh masyarakat. Ya, ketua-ketua umum partai saling mengunjungi, saling mendatangi. Kita juga melakukan hal yang sama. Kita sudah bertemu juga dengan partai PBB, kita bertemu dengan P3 dan lain-lain. Kita juga melakukan kunjungan dengan Demokrat dan lain-lain. Jadi saya kira konteks yang terlihat secara formal, secara kasat mata itu memang dilihat sekali-sekali. Tetapi yang dilakukan secara informal yang tidak terlihat oleh publik itu justru lebih intens lagi. Jadi bisa diharapkan ke depannya akan ada lagi partai-partai yang bergabung dan kami berharap semakin besar, semakin kokoh, semakin baik. Apalagi kita memiliki persepsi yang sama untuk membangun sebuah politik gagasan dan bukan politik identitas ke depannya. Oke, Mas Umam, Anda melihatnya bagaimana? Bagaimana kemudian Koalisi Indonesia Bersatu ini menciptakan peta atau sejauh mana dinamika politik ini akan terjadi menjelang 2024 dengan adanya koalisi ini? Analisa Anda kemungkinan poros yang akan terjadi ini akan berapa banyak di 2024? Mbak Eva, kalau di poros Koalisi Indonesia Bersatu betul-betul kemudian mampu menemukan komposisi capres-cawapres yang marketable, maka dia akan tetap eksis dan juga akan solid di 2024. Tetapi sekali lagi kalau misal kemudian tidak mampu menemukan komposisi capres-cawapres yang relatif bisa diterima oleh publik sesuai dengan public mood tadi, apakah sesuai dengan continuation, keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, ataukah perubahan karakter dari perubahan Pak Jokowi, maka kemudian itu akan menentukan. Nah, kalau misal kemudian tidak mampu menghadirkan itu, saya khawatir koalisi ini akan menjadi semacam layu sebelum berkembang. Nah, oleh karena itu akan betul-betul ditentukan oleh dinamika itu. Adapun kalau misal memang mampu menghadirkan kekuatan yang solid, maka dia akan menjadi satu jangkar poros sendiri. Di luar, katakanlah PDIP dan Gerindra yang komunikasi politiknya sudah relatif lebih cair dan sepertinya sudah menunjukkan optimisme untuk bersama-sama di 2024 sekaligus melunasi janji sejarah perjanjian batu tulis, maka kemudian akan ada dua poros yang kemudian muncul. Dan dua poros ini masih menyisakan sejumlah kekuatan, tadi yang disebutkan let's say Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan juga PKS.
apakah kemudian ketiga partai ini yang berpotensi memiliki kekuatan suara sendiri untuk membentuk koalisi yang juga solid, apakah akan bergabung ke salah satu poros atau tidak? Nah, itu akan menentukan apakah akan 2 ataukah 3. Kalau ternyata komposisinya relatif masih memungkinkan, misalnya Anies AHY di poros misalnya di PKS, di Demokrat dan juga di Nasdem, kemudian Erlangga misalnya Pak Zulkifli Hasan misalnya di poros Golkar, kemudian PAN dan juga P3, sementara Prabowo Puan ada di PDIP dan Gerindra, tentu ini akan menjadi sebuah dinamika demokrasi yang akan menarik gitu. Nah, tetapi sekali lagi situasi masih sangat cair, Mbak Eva, bahwa kemudian dinamika politik di detik-detik terakhir menjelang penentuan akan sangat menentukan. Diskusi awal itu sangat penting, tetapi tidak mampu menjadi garansi yang menentukan sebuah koalisi akan terbentuk pada detik-detik terakhir, terutama dalam penentuan bulan September 2023 mendatang. Oke, apa kemudian keuntungan koalisi Indonesia Bersatu ini menjadi koalisi pertama yang mengumumkan koalisinya begitu? Positifnya kan membentuk sebuah kesepahaman secara politik, maka kemudian 3 partai ini, terutama Golkar, PAN, dan juga B3, bisa menjadi jangkar untuk menciptakan rumah politik. Kalau sudah ada rumah politik yang solid, dengan kesepahaman yang solid, ibaratnya tinggal kemudian mencari tokoh yang kemudian bisa diangkat oleh jangkar politik tersebut. Artinya sebenarnya ini model pendekatan. Ada basis koalisi yang ditentukan oleh siapa yang akan diusung, siapa tokohnya. Ada juga kemudian basis koalisi yang dibentuk oleh kesepahaman antar partai-partai politik, baru kemudian nanti menentukan siapa yang akan diusung itu di fase akhir. Ini hanya soal pendekatan saja, tetapi dalam konteks ini pendekatan ini relatif baru. Karena biasanya kita belajar dari 2004, 2009, 2014, 2019, most likely koalisi politik dalam konteks pilpres dibentuk oleh simbolisasi, personifikasi oleh figur yang kemudian akan menentukan apakah partai politik tertentu akan bergabung atau tidak. Nah, oleh karena itu, ini eksperimen politik yang menarik, Mbak. Tetapi eksperimen politik ini juga mengandung risiko cukup besar. Salah satu risikonya adalah kalau misal tidak mampu menghadirkan tokoh yang politically marketable, dia berpotensi menjadi layu sebelum berkembang. Oke, Mas Edi, bagaimana kemudian koalisi ini nanti menjaring nama-nama yang muncul, apalagi misalkan Golkar sudah secara jelas mencalonkan ketua umumnya menjadi capres, menjaring tokoh-tokoh yang marketable supaya koalisi ini tidak layu sebelum berkembang. Ya, Mbak Eva, saya kira ini bukan rocket science ya, ini sudah gampang, relatif lebih gampang diprediksi dalam artian begini, kita sudah melihat dalam survei-survei yang hadir dalam beberapa waktu ini, nama-nama mereka-mereka yang eligible memiliki elektabilitas baik untuk maju di dalam perhelatan Pilpres. Jadi saya kira pilihan ke depan itu sudah ada. Nanti kemudian bagaimana dilakukan pemilihan itu untuk mencapai satu hal, yaitu kalau kita baca textbook mengenai ilmu politik, ya politik partai politik itu diciptakan untuk merebut kekuasaan. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan perubahan. Nah, untuk bisa mendapatkan perubahan itu dan berkuasa harus menang. Nah, jadi ya tentu formulasi untuk menang itu yang akan kita bahas bersama-sama. Tetapi untuk menuju ke sana, kita juga harus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, inilah bukan jadi jangan sampai ujuk-ujuk kita datang menawarkan capres dan cawapres saja, tetapi ada waktu 1,5 tahun untuk kita bekerja, itu tidak kita manfaatkan. Apalagi momentumnya sekarang ini adalah momentum terbaik bagi parpol untuk bekerja. Karena apa? Di saat masyarakat sedang sulit, saat masyarakat membutuhkan bantuan, ketika itu parpol turun, pasti diingat oleh masyarakat. Jadi masalah party ID yang selama ini menjadi permasalahan, itu bisa tertanggulangi dengan adanya gagasan yang real, kemudian manfaat yang langsung bisa dibawa oleh parpol kepada masyarakat. Jadi kita bicara dua pekerjaan besar, ya, politik gagasan dan kemudian politik pemenangan untuk pilpres dan pemilu.
Oke, kalau kemudian tadi bicara sesuai survei misalnya Mas Edi, artinya nama-namanya akan berada di luar 3 partai politik yang berkoalisi ini kalau kita lihat hasil survei tentunya. Ya, kembali lagi, saya kan tidak mau berandai-andai, tetapi kita lihat dari nama-nama yang ada di situ, ya tentu kita melihat bagaimana nanti kita bisa berembuk untuk bisa mendapatkan formulasi terbaik. Kembali lagi, kita menghormati posisi masing-masing partai, tetapi karena kita ingin kemudian berkoalisi untuk menuai kemenangan, tentu saya kira partai-partai ini juga berdiskusi lebih lanjut dan memiliki fleksibilitas untuk kita bisa menargetkan bagaimana kita bisa menang dan membuat perubahan yang lebih baik ke depannya. Oke, Mas Umam, kalau membuat strategi untuk kemudian memenangi pemilu begitu, Anda melihatnya poin-poin apa yang kemudian harus diperhatikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini? Ya, Mbak Eva, ada statement yang cukup menarik yang disampaikan oleh Bang Doli dan juga Bang Edi, di mana statement itu juga justru menunjukkan ada inkonsistensi dan juga mungkin kalkulasi yang belum selesai di internal Koalisi Indonesia Bersatu. Tadi di fase awal Bang Doli menyampaikan misalnya tetap akan mencoba untuk mengusung Pak Erlangga sebagai posisi capres dalam konteks koalisi ini. Tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Edi Suparno misalnya mencoba untuk bersikap realistis dengan kalkulasi politik yang tentu akan lebih rasional dengan rujukan, yaitu nama-nama yang selama ini berada dalam radar yang tertangkap dalam survei-survei besar. Nah, kalau misal kita merujuk pada survei, most likely mainstream survei menunjukkan setidaknya ada 3 atau 4. Misalnya, pertama ada nama Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kalau misal kemudian menggunakan argumen disampaikan oleh Bang Edi, maka kemudian ada argumen untuk mencoret misalnya nama Pak Erlangga pada posisi capres. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik. Apakah misalnya skemanya menempatkan satu tokoh yang relatif marketable di posisi 1, kemudian Pak Erlangga akan legowo dengan posisi 2 sebagai cawapres. Nah, tetapi itu akan ditentukan oleh dinamika internal. Tetapi kalau misal saya melihat dinamika di internal Golkar sendiri, akan betul-betul berharap di mana Pak Erlangga betul-betul mampu mendapatkan posisi yang lebih kuat. Karena hal itu bukan hanya berimbas terhadap Golkar, tetapi juga betul-betul berimbas terhadap masa depan dan juga nasib politik Pak Erlangga sendiri. Kita tahu ada sejumlah hal yang dihadapi oleh Pak Erlangga, baik terkait dengan isu-isu tertentu, terkait dengan masalah hukum, konon terkait yang ada di tangan Polri, kemudian yang kemarin baru saja dirilis oleh majalah Tempo, dan juga misalnya terkait dengan operasi politik yang dilakukan oleh orang-orang di lingkaran Golkar untuk menggergaji misalnya kepemimpinan Pak Erlangga. Maka apapun yang dilakukan, Pak Erlangga betul-betul membutuhkan political security. Dan salah satu untuk mendapatkan political security itu adalah dengan mendapatkan tiket koalisi, baik berada di posisi capres maupun cawapres. Jadi belajar dari apa yang disampaikan oleh Bang Doli dan juga Bang Edi Suparno, memang betul rasanya masih ada komunikasi dan juga kalkulasi politik yang belum selesai dan akan terus didiskusikan dalam proses komunikasi di internal Koalisi Indonesia Bersatu yang baru berumur 2 hari ini. Oke. Demikian, Mbak Eva. Oke. Terakhir, Mas Edi, silakan ditanggapi dari apa yang kemudian dijabarkan Mas Umam, sekaligus bagaimana kemudian PAN berperan dalam sejarah baru kalau yang tadi disebutkan Mas Umam dan menjaga agar sejarah baru ini Koalisi Indonesia Bersatu yang diumumkan jauh-jauh hari sebelum pemilu ini bisa terus dikawal dan juga tidak yang layu sebelum berkembang begitu yang dikhawatirkan. Ya, Mbak Eva, pertama kita hormati posisi masing-masing partai. Apapun keputusan berangkat dari manapun keputusan partai itu kita hormati dan kita tidak akan mengurus dapur partai lain. Jadi itu adalah ranah pribadi dari partai masing-masing. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana koalisi ini ke depannya bisa membawa kekuatan dari masing-masing partai untuk bersama-sama kita letakkan di dalam meja untuk kita kemudian menggodok
sebuah konsep, gagasan, dan ide yang besar ke depannya untuk bisa langsung kita aplikasikan. Nah, ini yang menurut kami adalah pekerjaan besar kita depannya. Dan salah satu pekerjaan besar kita ya tentu adalah bagaimana kita menghadirkan sosok calon pemimpin yang terbaik tahun 2024, di mana kita berharap akan terjadi pergantian kepemimpinan dengan era pemimpin yang baru. Gitu. Nah, dalam hal ini ya inilah yang menjadi pekerjaan besar kami. Kembali lagi juga saya ingin sampaikan bahwa namanya politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Jadi apapun yang akan terjadi, berkembang ke depannya, ya itu adalah suatu hal yang hari ini kita bisa rencanakan, besok bisa berubah. Tetapi karena semangat kita membangun koalisi Indonesia Bersatu ini, dasarkan pada semangat gagasan dan pada semangat di mana kita memiliki pemahaman yang sama terhadap apa yang perlu dilakukan saat ini untuk mengawal pemerintahan sampai 2024, bagaimana kita kemudian menghadirkan sosok pemimpin terbaik tahun 2024, saya kira ini sebuah fondasi yang kokoh yang sudah kita ciptakan, yang usianya tadi Mas Umar bilang baru berusia 48 jam, tetapi mudah-mudahan bisa berlangsung jauh lebih lama dari itu, jauh melampaui pemilu dan pilpres 2024, dan insya Allah akan hadir teman-teman yang lain untuk ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana hasil konkret dari Koalisi Indonesia Bersatu, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung di 2024. Mas Edi Suparno, Sekjen PAN, dan Mas Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih.